Oke. Untuk semua sahabat di YouTube kita katakan apa Bapak Ibu semuanya? Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Gimana kabar Bapak Ibu sahabat BW semua baik, sehat, luar biasa? Baik, luar biasa. Luar Luar biasa. biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Iya, saudara, ini saatnya untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk itu kita tepuk tangan dulu supaya kita tetap bersuka cita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami dalam hadirat-Mu dan kiranya awan kemuliaan-Mu turun menaungi setiap kami sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru. Jauhkan kami dari rasa malas, putuskan kami dari rasa ketakutan ya Tuhan dan kekhawatiran akan masa depan. Lepaskan kami dari keterikatan akan dosa dan juga kebiasaan kami yang lama ya Tuhan. Kami rindu untuk hidup terus dalam terang-Mu dan terang-Mu menghidupi kehidupan kami karena identitas kami adalah terang itu sendiri. Dan biarlah Tuhan kami tidak turut andil dalam sistem dunia, tidak terjebak di dalamnya sehingga kami tidak ikut membangun kerajaan dunia, tetapi kami membangun kerajaan surga. Apa yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami biarlah boleh kami lakukan dengan sepenuh hati dan bukan karena kami hanya ingin sekedar diberkati lalu kami lupa lagi. Untuk itu kami sama-sama mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji Tuhan dan sambil berkata bahwa dengan nada yang kami naikkan ini kami yakin malaikat di sorga juga ikut bersenandung dan juga memuji menyembah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara, mari kita sama-sama naikkan pujian. Pujian ini sebentar saya akan share. Ada yang bocor ya. Mohon izin sebentar. Oke Bapak Ibu, mohon izin saya memang harus mute Bapak Ibu ya, supaya nggak ada yang bocor.
Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur, oh, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, haleluya. Katakan amin. Yes, yes, yes. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan berikutnya, Bapak Ibu sahabat BW. Nanti kita akan mau doakan Bu Yani juga ya, karena tadi ada masuk apa namanya. Oke, ada, nanti kita berdoakan, tapi sebelum kita doakan kita baca dulu. Oke.
Oke. Dan ini adalah bagian yang terakhir di Ester pasal yang keempat ya. Bagian yang kedua kemarin kan titik balik ya, siapa tahu ya. Kemarin kan judulnya. Nah, yang sekarang adalah sebuah keputusan yang menentukan cerita sejarah itu sendiri ya. Untuk itu kita mau sama-sama baca, Saudara. Di Ester pasal yang keempat ayat yang ke-15. Mulai dari ayat yang ke-15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Mohon izin sebentar. Iya Saudara, jika aku harus mati, nah itu ya, itu jadi satu hook di pertanyaan kita sebenarnya di hidup ini. Jika aku harus mati, banyak orang yang tidak pernah berpikir bahwa dia itu akan mati. Padahal setiap orang, setiap manusia itu memang harus mati gitu. Karena tidak ada yang punya hak untuk tetap hidup gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada manusia yang selalu hidup, wajar kalau dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam hubungan kita di interaksi sosial itu tidak ada jaminan pasti selalu berhasil. Tidak ada kepastian pasti aman. Jadi jangan buru-buru kita langsung mengasumsikan bahwa nggak ada agama yang bisa menjamin berhasil, nggak ada sesatu pun yang bisa menjamin ini pasti aman. Kenapa? Karena kita selama di dunia ini memang seperti itu keadaannya. Tetapi kalau di dalam Yesus dan melalui Yesus Kristus, setelah kita mati ada jaminan kehidupan kekal, ada jaminan kebahagiaan, ada jaminan keamanan. Keamanan bagi siapa? Bagi kita yang sudah dijemput dan bagi mereka yang kita tinggalkan. Makanya orang kalau sudah diambang kematian seringkali sulit untuk pergi meninggalkan orang yang dikasihinya. Karena apa? Karena masih ada keraguan nih, kalau saya ini ajakan malaikat maut, kira-kira orang-orang yang saya tinggalkan ini gimana ya nasibnya ya Tuhan. Padahal gak perlu seperti itu. Kalau memang jika aku harus mati ya mati ya. Makanya saudara, hari ini Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian ya, saya sebagai hamba Tuhan mau mengingatkan, bukan berarti kita tidak menghormati atau misalnya kita menganggap remeh orang tua sehingga karena orang tua sudah menjelang ke ambang kematian misalnya, terus seakan-akan kayak gak ada harganya dan gak ada artinya. Bukan, kita itu harus sadar, baik kita yang akan dipanggil Tuhan maupun kita yang belum dipanggil Tuhan, tapi mau tua atau muda sama-sama harus mati. Karena sekali lagi, setiap apa yang ada di muka bumi ini memang tidak ada jaminan itu akan berhasil.
Akan tetapi di dalam Yesus Tuhan akan izinkan keberhasilan di muka bumi ini, tapi bukan itu standarnya. Karena di dalam Yesus dia mati buat saudara dan saya, dia bangkit buat saudara dan saya, itu memberi jaminan setelah kematian. Gitu. Makanya kalau kita orang Kristen bangun usaha belum berhasil, jangan marah sama Tuhan. Katanya ikut Tuhan kaya, katanya ikut Tuhan berhasil, katanya baca Alkitab tiap hari, selalu diomongin sama pendeta, aku akan membuatmu berhasil dan beruntung. Mana yang ada berutang terus. Ya bukan salah Tuhan, salah kita dong. Siapa suruh kita berpikir hanya sebatas di dunia ini? Makanya Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang terjebak dalam pengertian yang salah. Bukan karena pengajarnya yang sesat, tapi masalahnya juga memang banyak banget pengajar dan pengkhotbah yang enggan untuk membuka dan menguak tabir kehidupan setelah kematian. Karena apa? Ini khotbah yang tidak umum, khotbah yang tidak populer, khotbah yang ibaratnya kurang komersil, yang orang tuh nggak suka. Karena pasti akan dihadapkan kepada kehidupan dengan keputusan yang besar. Mau tinggalkan dosa atau enggak. Sementara kita dosa masih asik jalan, tapi kita juga pengen untuk jadi orang yang dihormati di pelayanan dan juga pekerjaan. Tapi dosa masih kita jalanin. Sementara manusia tuh keinginan besar untuk itu tuh besar sekali gitu, besar banget gitu. Tapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, cobalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran yang sejati dan hakiki. Karena ada satu kata di situ, sum di situ itu berpuasa dalam konteks bukan menahan lapar dan haus loh, tetapi dia menahan diri untuk memfokuskan mencari Tuhan. Ya, ayat 15 sampai 16a memang dikatakan berpuasalah 3 hari 3 malam lamanya. Memang dikatakan jangan makan, jangan minum. Itu maksudnya apa? Supaya fokusnya tidak ke makan dan minum. Memang sulit saudara. Anda bisa bayangkan kita lapar, tapi pikiran kita nggak mikir ke makanan, itu kan sulit. Sedangkan lapar mikirnya harus ke Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Esther. Nah dalam konteks ini kita juga jadi orang Kristen, tolong jangan salah kaprah mengatakan bahwa kalau ada utang mau bisa terbayar atau lagi cari terobosan atau misalnya pengen kesembuhan, coba puasa Esther. Ini yang keliru. Banyak sekali orang Kristen yang terjebak dalam pengertian yang salah, menganggap bahwa puasa 3 hari Esther ini adalah cara jitu untuk menanggulangi sakit penyakit, untuk mengalami terobosan dan lain sebagainya. Ini yang keliru, karena yang sesungguhnya yang dilakukan dan dimaksud oleh Esther ngomong ke Mordekai adalah mencari Tuhan, menahan diri untuk mencari Tuhan. Kenapa menahan diri? Satu, Mordekai dan kaum Yahudi harus menahan diri supaya tidak jatuh dan terseret dan terikat dan terjerat dalam perasaan sedih. Ini sama dengan seperti orang yang trauma dengan pernikahan, trauma dengan kehidupan masa lalu, trauma dengan masa muda, datang ke hamba Tuhan sudah tupang tangan, ajarin firman Tuhan dan doain. Tapi dia ngomong gak berubah, itu terus. Lupakan, jangan lakukan lagi, lupakan, jangan lakukan lagi. Tapi kalau ketemu hamba Tuhan, itu terus yang diomongin. Ini yang dimaksud oleh Esther. Sebagai bagian yang memang Tuhan izinkan kita ini dalam ancaman pembunuhan massal, kita harus menahan diri untuk apa? Untuk larut dalam kesedihan terus. Karena apa? Karena kita menangisi keadaan gak berubah. Itu maksudnya Esther. Jadi 3 hari dengan tantangan gak makan dan minum, tolong fokus cari Tuhan. Jangan cari makan, jangan cari alasan, tapi cari Tuhan. Artinya apa saudara? Mari kalau memang misalnya ada pergumulan berat,
Anda sudah ikut BW Senin sampai hari Kamis sampai Jumat ini. Lalu kemudian Anda merasa bahwa pergumulan saya kok masih terasa berat ya. Coba Anda belajar untuk tadi, menahan diri tapi untuk mencari Tuhan. Coba kita belajar menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Entah kita korban atau kita sebagai pelaku. Misalnya kita sebagai orang yang iya Abuna, saya sebenarnya tuh pengen berhenti dari dosa lama saya, tapi kadang-kadang sulit. Gimana caranya ya? Coba kita selama 3 hari kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Maksudnya Abuna puasa. Ya coba puasa. Puasa itu bukan untuk supaya gini loh. Jangan selalu gunakan puasa Esther itu sebagai senjata yang paling kita andalkan supaya pasangan hidup kita bertobat, supaya ada keuangan kita membaik. Karena Tuhan Yesus gak pernah mengajarkan itu. Tetapi kalau Tuhan gerakan kita untuk berpuasa model kayak begini, tantangannya adalah apa? Kita tidak boleh sedikit pun ngomong, aduh pengen ya, enak banget nih. Terus udah gitu, kenapa? Ayo makan. Oh sorry nih, lagi disuruh puasa sama pendeta saya, ini udah hari kedua. Itu yang Esther maksud. Kalau kita mau puasa model kayak Esther untuk mengalami terobosan, jangan pernah keluar dari mulut kita. Kita harus tahan mulut kita ini untuk ngomong, saya lagi puasa Esther, udah gak makan gak minum 2 hari. Batal semuanya. Gak akan ada apa-apa. Karena kita tidak berhasil menyelaraskan diri dengan Tuhan. Hati kita tuh gak ketemu. Makanya saudara, penting sekali untuk setiap manusia yang sudah percaya dengan Yesus yang disebut sebagai pengikut Kristus atau Kristen. Kalau berpuasa itu bukan karena kita mau supaya sesuatu terjadi atas hasil dari puasa itu. Bukan. Hasilnya, tujuannya adalah apa? Kita itu mau menyelaraskan diri. Hati kita, roh kita itu harus sama dengan hatinya Tuhan. Penyelarasan rohani itu harus didahului sebelum kita mengambil keputusan besar. Lihat bagaimana secara kolektif di Esther juga diajarkan. Aku dan dayang-dayangku juga akan berpuasa, ayat 16b. Esther tidak melakukan sendiri. Saudara, kemarin 3 hari yang lalu saya bilang, kekurangan orang Kristen pada umumnya adalah apa? Kolektivitas untuk menghadapi pergumulan. Karena kebanyakan orang Kristen tuh begini, itu pergumulan dia, bukan pergumulan saya. Itu derita dia, bukan derita saya. Contoh ketika misalnya ada penganiayaan, enggak semua orang Kristen itu sadar untuk Tuhan berikanlah kekuatan buat mereka saudara-saudari seiman yang teraniaya di daerah ini misalnya gitu, atau apa. Bahkan ketika pendeta ngomong di atas mimbar pun belum tentu orang-orang yang mendengar di kursi jemaat itu mendoakan dan juga ikut berdoa. Tapi Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya kembali, kalau saudara dan saya tidak mau binasa, karena kata mati itu di situ sebenarnya bukan mati tapi binasa, saudara. Yang artinya punah. Berarti sudah nggak ada lagi, sama kayak makhluk-makhluk purba, kan sudah punah, udah nggak ada lagi gitu. Karena kata yang dibuat oleh Esther itu bukan mati secara harfiah kematian, tetapi binasa, yaitu afat. Afat di sini ini bukan hanya sekedar mati jasmani, tapi juga kehilangan, ya, kehilangan kehidupan, kehilangan status. Jadi di sini mati di sini bukan statusnya adalah mati dalam konteks harfiah saja, tetapi kehilangan jabatan dia gitu. Karena kan dia belum diangkat benar-benar jadi ratu.
baru menjadi orang yang dikasihi oleh si raja itu. Nah, banyak orang yang berserah sama Tuhan, tapi bukan berserah, nekat. Ini pun juga keliru. Ayo udahlah kita misi aja ke sana ke hutan. Padahal Tuhan gak nyuruh untuk misi. Modalnya apa? Nekat. Ngumpulin modal, cari orang, tetap pergi. Padahal kita gak ngerti daerahnya itu daerah apa. Sayang sekali saudara, kalau kita sudah taat, tapi kita taat modalnya cuma nekat. Jadi catatannya apa? Catatannya adalah kalau kita mau mengalami perubahan dalam hidup ini, ambillah langkah konkret dari mulai hal yang kecil dan nyata. Yaitu apa? Ubah sikap saudara, ubah perilaku, ubah kebiasaan. Contoh paling kecil, kebiasaannya adalah dibangunin misalnya. Coba kita rubah menjadi bangun sendiri. Kebiasaannya adalah disiapin. Coba ubah. Kebiasaannya sekarang menyiapkan sendiri. Kebiasaannya adalah ditolong. Sekarang kita ubah kebiasaan kita menolong. Kalau kita mulai dari hal kecil itu, maka disitulah nanti kita akan melihat pertolongan demi pertolongan yang nyata. Itu cara yang sederhana, aplikatif, tidak membuat kita sengsara untuk kita menyelaraskan hati dengan Tuhan. Baru setelah itu, kalau kita mau puasa tidak makan dan tidak minum, kita lakukan tidak makan tidak minum, tapi tidak perlu bicara sama orang. Ketika ditanya makan bakso, ketika ditanya makan malam, gak perlu kita ngomong, sorry kita lagi puasa Ester nih, udah 1 hari lagi, batal Bapak Ibu. Percuma, Tuhan juga gak suka. Karena Yesus juga mengajarkan kalau engkau berpuasa janganlah orang itu tahu engkau berpuasa. Makanya cuci mukamu, kasih wangi badanmu, terus lakukan sesuatu buat orang lain. Itu yang Tuhan kehendaki, itu puasa yang ku kehendaki. Nah setelah itu baru saudara, lakukanlah sesuatu yang Tuhan berikan rema dalam hidupmu. Kalau di BW ini setiap pagi engkau mendengar dapat rema, tolong simpan baik-baik, jadikan sebagai catatan untuk Anda bangkit, sehingga Anda tidak lagi menjadi bagian dari sistem yang gelap sekalipun itu besar. Tapi kalau Anda dan saya walaupun kecil berani mengatakan, berani kembali kepada identitas kita sebagai terang, ya Tuhan, kalaupun aku mati, toh aku mati cuma mati kelihatan di muka bumi ini, tapi aku hidup bersamamu di surga. Jadi kita gak akan lagi takut dengan kematian. Kita gak lagi takut dengan yang namanya sakit penyakit. Bukan berarti kita hidup sembrono Bapak Ibu. Tapi sayang kan, sudah kita lanjut usia, hidup kita juga gak tahu kapan dipanggil Tuhannya, tapi kita cuma sibuk menangisi hari demi hari karena kita takut mati. Kan repot. Buat yang masih muda pun juga catatan penting, jangan pernah berpikir kalau Anda masih terlalu hidup dan sehat. Karena kalau Tuhan panggil, pertanyaannya, jika Anda mati atau jika aku mati, ini aku ini mati karena aku hidup kembali dalam kekekalan, atau aku mati dan aku kemudian binasa. Mari kita kembali selaraskan diri kita dengan hati Tuhan. Tuhan mau pakai BW untuk menyatakan isi hatinya kepada saudara. Jadi sebagai hamba Tuhan saya bicara dengan frontal seperti ini. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak pengajar-pengajar yang jarang sekali ngomong hal seperti ini. Dan sudah terlalu lama orang Kristen itu menggunakan puasa Ester hanya untuk terlepas dari jerat hutang, sembuh dari sakit penyakit, dan pasangannya bertobat. Yang ada puasanya Ester bukan Ester lagi, tetapi tidak menghasilkan apa-apa saudara. Mari kita satu dalam doa hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan,
Setiap rema yang kau letakkan di dalam hati sahabat-sahabat dan kekasih jiwamu, tidak semuanya sama. Hamba berdoa supaya apa yang tersirat di dalam hati mereka itu benar-benar menjadi rema dan mereka melakukannya. Mereka belum mengerti, mereka akan mendengar kembali dan melakukannya sampai mereka mengerti. Supaya pengertian akan puasa 3 hari, pengertian hidup sebagai orang Kristen di tengah kegelapan, pengertian hidup sebagai orang-orang muda dan juga orang-orang lanjut usia itu kembali benar. Kehidupan manusia di dalam Kristus akan kembali selaras dengan sistem kerajaan Allah. Engkau bisa pakai setiap kami, bahkan untuk waktu-waktu seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mulai saat ini setiap yang percaya akan bangkit dengan iman yang semakin teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan tidak ada lagi yang terjerat dalam ketakutan baik sakit penyakit maupun kematian. Saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Yani berserta seluruh kerabatnya yang akan melakukan penyeberangan dari Bali ke Jawa dan kembali ke Tegal. Kiranya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan tetap sempurna atas beliau dan juga kerabat yang lainnya, rekan-rekan yang lainnya. Dan biarlah ketika mereka juga tahu bahwa mereka didoakan oleh keluarga besar BW ini, mereka juga mau bersama-sama dengan kami belajar bertumbuh di BW. Mereka juga mau menjadi subscriber, mereka juga mau terus bertumbuh sambil mereka juga sama-sama bertumbuh dalam pelayanan mereka di gereja lokal mereka dan kami semua. Sebab BW ini adalah ruang di mana setiap orang yang mau bertumbuh dan yang mau datang dan yang mau melihat bagaimana firman itu dinyatakan. Barang siapa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, merekalah yang akan menerima semua yang ditambahkan oleh Tuhan atas kehidupannya. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa, perkenankanlah hamba-Mu untuk memperkatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dan berkat dan pertolongan tepat pada waktunya. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Jadi saudara, hindari praktek-praktek dengan mempraktekkan puasa Ester hanya untuk mendapatkan hasil tertentu, tetapi kehidupan Anda tidak berubah di mata Tuhan, ya. Tapi kalau saudara melakukan dengan benar, niscaya bahkan Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang engkau harapkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Amin. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima Buna. kasih ya Buna. Terima kasih ya Buni. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Buni. Tuhan memberkati. Sama-sama katakan worshipers. Jangan kasih kendor. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu dan berkati semuanya. Semoga kita diberkati Tuhan menjadi pelayan yang terbaik mata Tuhan. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa ya. Tetap semangat. Dadah. Bye. Jaga kesehatan Bapak Ibu semua.